Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bulan Juni adalah masa-masa yang membingungkan bagi orang tua untuk anak yang tamat SMA untuk kuliah di perguruan tinggi. Sementara kemarin sudah pengumuman dari perguruan tinggi negeri, mungkin ada yang tidak lulus ya. Yang lulus saya ucapkan selamat dan sukses menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Bagaimana yang tidak lulus ya, tentu kita prihatin dengan mereka yang tidak lulus. Ingin masuk perguruan tinggi negeri sudah gagal, kemudian perguruan tinggi swasta, insya Allah dia bisa untuk kuliah. Tapi bagaimana dengan uang kuliahnya? Inilah beban orang tua yang sangat membingungkan. Sementara perguruan tinggi swasta tentu akan sebanyak-banyaknya menerima dari calon mahasiswa, tentunya dengan proses seleksi ya. Tidak bisa demikian saja, pasti ada tes yang harus dilalui. Tapi bagaimana dengan bayarannya? Kalau saat ini saya perhatikan untuk uang kuliah atau masuk minimal ya di perguruan tinggi swasta udah lebih dari 10 juta. Bahkan lebih, ada yang 20 juta, 30 juta. Bagaimana dengan uang kuliah nantinya yang sekitar 6 juta, 7 juta, mungkin lebih dari 10 juta. Ini menjadikan keprihatinan kita. Tentunya kita berharap ada perhatian pemerintah untuk juga memberikan subsidinya kepada perguruan tinggi swasta untuk menekan biayanya, baik uang kuliah maupun uang masuknya. Karena apabila itu tidak terjadi atau gagal menyerap anak-anak yang tamat SMA, maka akan terjadi pengangguran baru lagi. Sekarang kita lihat di Indonesia, anak-anak tamat SMA atau SMK atau madrasah aliyah negeri menjadi apa? Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara tetangga kita dengan SDM yang hanya tamat sekolah perguruan, hanya sekolah menengah atas ya. Inilah PR kita bersama. Oleh karena itu saya juga tidak bisa memberikan solusi bagaimana mereka bisa kuliah. Lebih lagi dengan kondisi Covid sekarang ini, orang tua mungkin di PHK atau berkurang pendapatannya, sementara anaknya harus masuk perguruan tinggi. Inilah beban bagi orang tua. Dan saatnya kita berpikir cerdas bagaimana anak kita tetap sekolah, tetap kuliah, mencapai cita-cita yang tertinggi, tetapi bebannya menjadi ringan. Kita banyak belajar dari negara-negara luar negeri ya, di Jerman, bagaimana proses kuliah itu memang ada tesnya ya, tetapi uang kuliahnya murah atau bukan gratis ya. Kita lihat di negara Eropa banyak perguruan tinggi yang memberikan kemudahan untuk pembayarannya. Begitu juga mungkin dengan negara yang lainnya. Nah, inilah PR kita, beban kita untuk memikirkan sumber daya manusia yang Indonesia yang sangat banyak. Bahkan kemarin lebih dari 3 juta mungkin ya yang mengikuti perguruan tinggi negeri. Semuanya berlomba-lomba ingin memasuki perguruan tinggi. Tentu dengan berbagai hal yang dibenarkan oleh perguruan tinggi untuk mereka lolos. Sekali lagi bagaimana nih kalau kita melihat anak-anak kita menjadi pengangguran di tingkat sekolah menengah atas ya. Jadi bagi orang tua seperti apa nih ya, saya juga tidak bisa memberikan solusinya, tapi saya berpikir seperti ini ya, Bapak dan Ibu yang anaknya akan kuliah, carilah perguruan tinggi yang memang sesuai dengan kita ya. Pengalaman saya selama saya dengan mengajar 21 tahun, ternyata perguruan tinggi apapun swasta ya tentunya yang saya tekankan, pilihlah yang mempunyai reputasi minimal akreditasinya B ya. Kalau A mungkin sudah lengkap dan lebih mahal mungkin ya pembayarannya ya. Nah, kalau udah reputasinya atau akreditasi B udah cukup Bu, Bapak ya. Dan diketatkan belajarnya, mungkin dicari beasiswanya yang pemerintah buka atau perguruan tinggi sendiri yang memberikan kemudahan
mencari beasiswa, maka akan memudahkan menyeberangkan anak kita, menolong anak kita dengan beasiswa tersebut. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi yang papan atas mungkin sudah mahal, tidak mungkin lagi kita sanggup membayarnya kalau dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Tapi pilihlah perguruan tinggi yang minimal, kalau saya sarankan itu adalah berakreditasi B, ya. Karena kalau B itu sudah lebih baik daripada yang D atau tidak mempunyai akreditasi. Bukan artinya perguruan tinggi yang tidak berakreditasi atau B jelek ya, tapi mungkin dalam proses mencapai nilai B ya, atau juga yang B mempertahankan nilai B-nya. Nah, oleh karena itu jangan khawatir adik-adikku semua, anak-anakku semua yang belum diberi kesempatan untuk perguruan tinggi negeri, masuk segera ke perguruan tinggi swasta, cari informasinya dan ikuti terus di channel saya ini karena akan memuat semua kehidupan, perjalanan, dan juga seluk-beluk perguruan tinggi yang insya Allah dengan mengikuti channel ini akan membuka wawasan kita apa yang harus kita lakukan, kemana kita lakukan, dan bagaimana caranya. Inilah pesan saya sebagai salah satu pendidik di Indonesia yang prihatin dengan akhirnya akan muncul lagi pengangguran baru yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Terlebih lagi kalau sekarang dalam kondisi pandemik, maka pekerjaannya pun agak sulit ya. Jangankan yang mau masuk bekerja, yang sudah bekerja pun sudah banyak yang di PHK. Jadi ini PR kita. Nah tentunya yang juga solusi yang bisa saya berikan, marilah adik-adik semua mempunyai keterampilan. Keterampilan apa? Berdagang, bertanam, kemudian beternak, montir, otomotif, dan sebagainya. Jadi perlu ada keterampilan yang untuk kita kelola. Keterampilan sekarang ini banyak keterampilan yang kita lihat adalah keterampilan media sosial. Bagaimana menjadi YouTuber, menjadi seorang konten kreator misalnya ya. Dia bisa menayangkan hal yang positif dengan YouTube dia. Hanya modal di handphone satu, maka bisa mempunyai kreativitas baru. Atau memulai hal-hal yang menurut kita sulit, tapi kita harus coba. Misalnya kita berdagang sesuatu dan mencoba hal yang baru. Jangan takut dengan hal yang baru. Demikian nasihat saya buat adik-adik semua, supaya tetap semangat walaupun perjalanan masih panjang dan jauh, tapi 1000 langkah atau 1.000.000 langkah yang akan kita jalani dimulai dari satu langkah demi satu langkah, dan ketika kita lelah kita istirahat, kita lanjutkan lagi, kita istirahat, kita lanjutkan terus sampai titik yang akan kita capai itu terpenuhi. Mudah-mudahan adik-adik semua sabar, tenang, dan bisa menghadapi masa depan yang terbentang jauh, yang mungkin masih gelap, tapi malah kita terangkan dengan satu buah korek api, satu batang lilin untuk menerangi hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.